Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Nabila Eka Putri, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 054873486. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Di tugas 2 ini, kita diperintahkan untuk membuat program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus, yaitu pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan gaji karyawan, yaitu ada golongan A dengan gaji 5 juta, golongan B dengan gaji 6.500.000, dan golongan C dengan gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya merupakan 30% dari gaji pokok. Dan di sini ada lembur 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan lebih dari 5 jam. Pada inputan program nanti, yaitu inputannya adalah golongan dan jam lembur. Untuk output atau tampilan ke layarnya, itu merupakan gaji golongan ditambah dengan gaji lembur. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi NetBeans. Sebelumnya kita buat dulu filenya, new project, next. Nah, di sini filenya, projectnya kita buat gaji karyawan. Finish. Nah, baiklah. Selanjutnya saya akan menuliskan dulu kodenya di sini.
Di sini saya sudah memasukkan semua kodenya. Ini di atas ada import Java Athing Scanner. Ini berfungsi untuk mengimpor kelas scanner dari library Java. Lalu di sini ada public class gaji karyawan. Kelasnya sesuai dengan file yang kita buat tadi, yaitu gaji karyawan. Ini digunakan sebagai wadah untuk menjalankan program Java. Lalu di bagian input data karyawan, di sini kita panggil sistem outprint, masukkan golongan karyawan A, B, dan C. Ini berfungsi untuk menampilkan teks ke layar saat nanti programnya dijalankan. Jadi nanti akan muncul masukkan golongan karyawan A, B, dan C. Lalu ada sistem outprint untuk memasukkan jumlah jam lembur. Jadi nanti ketika kita sudah memasukkan golongannya A, B, atau C, maka nanti akan muncul untuk perintah untuk memasukkan jumlah jam lemburnya. Lalu di ini bagian hitung gaji pokok berdasarkan golongan, itu ada double gaji pokok sama dengan 0. Ini berfungsi untuk membuat variabel gaji pokok bertipe double untuk menyimpan nilai gaji. Lalu ada switch atau golongan, ini fungsinya untuk memeriksa nilai variabel dari golongan. Lalu di sini ada case A, case B, dan case C. Ini merupakan gaji pokoknya ya. Jadi jika golongan A itu maka gaji pokoknya adalah 5 juta. Nah, jika golongan B itu gaji pokoknya 6.500.000. Lalu untuk golongan C itu gaji pokoknya adalah 9.500.000. Nah, ini di sini ada default. Ini fungsinya untuk menjalankan jika input tidak sesuai. Jadi misalkan kita memasukkan golongan yang bukan dari ketiga golongan ini, misalkan kita masukkan golongan D, maka nanti akan muncul golongan tidak valid. Maka kita harus menggunakan golongan yang ada di data ini. Lalu ini di bagian menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur. Ini ada double gaji lembur sama dengan 0 dan double persentase lembur sama dengan 0. Ini fungsinya yaitu untuk menyimpan jumlah uang lembur. Nah, lalu di sini ada if atau jam lembur. Ini fungsinya untuk mengecek apakah lemburnya 1 jam. Nah, jika lemburnya 1 jam, maka persentase lemburnya itu merupakan 0,30 atau 30% dari gaji pokok. Nah, di sini ada else if juga untuk jam lembur 2 jam, jam lembur 3 jam, jam lembur 4 jam. Untuk jam lembur 2 jam ini persentase lemburnya itu 32% dari gaji pokok. Untuk jam lembur 3 itu 34% dari gaji pokok. Untuk jam lembur 4 itu 36% dari gaji pokok. Dan jika lemburnya lebih dari 5 jam, itu maka persentasenya 38% dari gaji pokok. Lalu kita panggil sistem outprint. Ini jika kita masukkan 0 jam ya misalkan, maka dia akan muncul tidak ada jam lembur. Nah, di sini ada hitung total penghasilan. Jadi di sini ada double total penghasilan sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Ini fungsinya untuk menjumlahkan gaji pokok dan gaji lemburnya. Di bagian output hasil, ini kita panggil sistem outprint. Ini digunakan untuk menampilkan judul outputnya. Lalu sistem outprint golongan, ini untuk menampilkan golongan. Sistem outprint jam lembur digunakan untuk menampilkan jam lembur. Lalu ada sistem outprint F. Ini digunakan untuk format angka. Nah, lalu yang ini itu digunakan untuk memberi tanda koma pemisah pada ribuan. Ini ada if gaji lembur 0. Ini berfungsi untuk menampilkan gaji lembur hanya jika ada lembur. Jadi misalkan kita nanti masukkan 0 jam lembur 0, maka dia tidak akan muncul gajinya. Terakhir kita panggil sistem outprint-nya untuk menghasilkan jumlah penghasilan dari golongan yang telah kita masukkan. Nah, sekarang kita coba
run programnya untuk melihat hasilnya. Nah, jadi sudah muncul ini masukkan golongan karyawan. Kita coba masukkan golongan C ya. Nah, lalu kita masukkan jumlah jam lembur. Misalkan saya masukkan jumlah jam lemburnya 4 jam. Nah, di sini sudah muncul rincian gaji karyawan. Sini untuk golongan C, ini jam lembur 4 jam. Gaji pokoknya 9.500.000. Jika gaji lemburnya 4 jam itu 36%, jadinya 3.420.000. Untuk jumlah penghasilannya itu 12.920.000. Saya akan coba untuk memasukkan golongan di luar dari golongan A, B, C. Misalkan saya masukkan D. Sini. Nah, jam lemburnya misalkan 2. Nah, di sini muncul ya golongan tidak valid, gunakan A, B, atau C. Berarti memang tidak bisa kalau kita masukkan golongan lain selain dari A, B, dan C. Lalu misalkan saya akan memasukkan golongan B misalnya. Nah, untuk jam lemburnya, misalkan saya masukkan 0. Nah, di sini tidak akan muncul ya. Tidak ada lembur, di sini muncul tidak ada lembur karena ini jam lemburnya 0. Jadi ini tidak dihitung lembur, tidak ada lembur. Oke, baiklah, itu tadi tugas algoritma dan pemrograman yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.